البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih mengenai dari bersyarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu berkaitan masalah pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kafar ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala wasa'id, perantara-perantara, yang dia menyeru kepada mereka atau berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, dan bahkan bertawakal kepada mereka, kafar, sungguh dia telah kafir ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Nah, seperti itu keadaannya. Kemudian, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus diiringi dengan melakukan sebab-sebab atau mengambil sebab-sebab yang syar'i. Dalam artian tidak sekedar ucapan aku bertawakal kepada Allah kemudian tidak berusaha. Itu qadhun bisyariah. Jadi semata-mata menyandarkan dengan sebab itu syirik. Contohnya kita sakit ya, kemudian kita berobat atau minum obat. Kita sandarkan obat inilah yang bisa menyembuhkan. Obat inilah yang bisa menyembuhkan, itu adalah kesyirikan. Tapi kata yang benar bagaimana kita mengatakannya? Obat ini adalah sekedar sebab. Adapun yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar ya. Kemudian kita meninggalkan sebab sama sekali juga celaan terhadap syariat. Orang sakit, kemudian disuruh minum obat tidak mau. Dalam artian dia pinginnya sembuh tapi dia enggak mau berobat sama sekali. Jangan. Berobat walaupun dengan obat-obat yang telah disyariatkan dalam artian tibun nabawi, yaitu obat-obat yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti habatus sauda, ya kan? Al-habatus sauda dawaun likulli da'. Bahwasanya habat sauda itu, jintan hitam itu adalah obat segala penyakit kecuali apa? Al-haram, kecuali penyakit tua. Penyakit tua itu walaupun diobati tidak akan bisa muda lagi, tetap tua. Ujung-ujungnya meninggal dunia itu. Kemudian yang kedua, penyakit apa yang tidak bisa diobati lagi? Selain penyakit tua, al-maut, kematian. Kalau kematian sudah nggak bisa diobati lagi. Datang kematian walaupun dia istilahnya diobati dengan obat manapun, kalau sudah datang waktunya untuk mati, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, yaqulun, mereka mengatakan, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaqulun, mereka mengatakan, ma ja'alnahum syuraka'a lillah, kami tidak menjadikan mereka sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala, walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Akan tapi kami jadikan mereka adalah perantara-perantara yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa membuat kami itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu sammahu syirkan, padahal Allah Ta'ala telah menamakan perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhum, dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, menyembah berhala, patung, bulan, bintang dan misalnya mungkin. Wala yang fa'uhum, tidak pula sesuatu yang mereka sembah tersebut tidak pula bisa memberikan manfaat pada mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah,
mereka itu, para wali itu yang mereka anggap wali atau orang-orang saleh yang sudah meninggal itu adalah syufa'a, para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibantah, qul, katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lam? Apakah kalian mengkabarkan perkara Allah Subhanahu wa taala atau mengkabarkan Allah Subhanahu wa taala bima la ya'lam, pada perkara yang engkau atau pada perkara yang Allah taala tidak mengetahui, atau pada perkara yang dia itu sendiri tidak mengetahui apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi? Maksudnya apa? Maksudnya itu syufa'a, mereka yang mereka seru, berhala, kemudian patung atau para wali atau orang-orang saleh itu, mereka tidak mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi jangan sampai seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha agung atau maha tinggi dari apa yang mereka berbuat syirik. Jadi seperti itu. Atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard, maksudnya adalah apakah kalian mengkabarkan atau memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang dia sendiri tidak tahu, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Maksudnya dia ini maksudnya adalah apa? Adalah berhala-berhala atau sesuatu yang diseru pada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Fasammau syirkan, maka Allah taala menamakan syirik. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Fasammau syirkan ma'annahum yusammunahu tasyaffu'an. Perhatikan ini. Allah taala tetap menamakan itu kesyirikan bersamaan bahwasannya mereka menamakan itu adalah pemberi syafaat, tetap dinamakan syirik. Wa hadha wal waqi', inilah kenyataannya. Adapun syafaatnya, pada asalnya syafaat itu, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah atawassutu lil ghair bi jalbil manfaah au daf'il madarrah. Paham ya? Syafaat itu maknanya adalah atawassutu lil ghair bi jalbil manfaah au daf'il madarrah. Jadi syafaat itu memberikan perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau dihilangkan bahaya atau malapetaka, itu namanya syafaat. Jadi kita jadikan perantara, memperantarai untuk orang lain agar mendapatkan apa? Manfaat atau agar terhilangkan atau ditolak bahaya darinya, dihilangkan bahaya darinya. Itulah namanya syafaat. Kemudian syafaat ini bagaimana? Syafaat ada atau tidak? Syafaat itu ada. Syafaat, karena syafaat ada berapa dulu? Di dalam kitab Qawaidul Arba' itu syafaat ada dua. Syafaat yang manfiyah sama syafaat yang musbattah. Yang manfiyah itu syafaat yang ditiadakan, itu adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Bagi orang kafir enggak ada faedahnya. Kemudian syafaat musbattah, syafaat yang ditetapkan, yang ada, itu adalah syafaat yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dua syarat yang sering kita dengar, yaitu izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang khassah, yang khusus, dan syafaat yang sifatnya apa? Umum. Syafaatun khassah sama syafaat ammah. Yang khusus itu seperti syafaatnya siapa? Seperti syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahlu mauqif, orang-orang yang waktu itu atau nanti berdiri di padang mahsyar. Untuk mendapatkan apa? Agar segera diputuskan perkaranya masing-masing itu. Itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diridhai untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian syafaat yang kedua, syafaatnya khusus. Contohnya adalah syafaatnya Rasulullah kepada pamannya, pada Abu Talib, untuk memperingan adabnya. Itu termasuk syafaat khusus. Jadi maksudnya khusus bagi Rasulullah kepada pamannya saja. Adapun yang lainnya tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah, yang contoh syafaatnya khusus ini adalah syafaatnya Rasulullah ketika apa? Rasulullah diberi syafaat untuk membukakan pintu surga. Karena semua nanti tidak bisa masuk kecuali dibuka pintunya. Siapa yang pertama kali membuka nanti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang sifatnya khusus. Contohnya tadi sudah kita sebutkan ya, seperti syafaatnya Rasulullah kepada pamannya, itu khusus.
Kemudian syafaatnya, Rasulullah SAW diberi syafaat untuk apa? Agar membukakan pintu surga, itu sudah khusus. Kemudian syafaat yang umum adalah syafaat apa? Syafaat yang umum seperti syafaatnya mengeluarkan orang-orang muwahhidin. Mengeluarkan orang-orang muwahhidin, orang-orang ahlu tauhid dari neraka. Tapi dari kalangan usah. Usah itu pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar atau berbuat maksiat, ketika dia memiliki at-tauhid, masih bisa apa? Dientaskan dan akhirnya masuk ke dalam surga. Atau syafaat yang umum juga adalah syafaat untuk diangkatnya derajat di surga nanti. Ini umum juga ya. Umum maksudnya dalam artian malaikat juga bisa, para nabi juga bisa, orang-orang soleh juga bisa itu. Dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada syarahnya, kata beliau, wa hadha wal waqi', dan inilah kenyataannya, anna katsiran mimman yad'una al-islam, bahwasanya kebanyakan orang yang mereka mengaku-ngaku Islam, wa ma yaf'alunahu ma'al qubur, wa ma yaf'alunahu ma'al quburi al-an, dan apa-apa yang mereka kerjakan bersama kuburan sekarang, yattakhiduna wasa'ita bainahum bainallah, mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai wasa'id, perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu enggak mau langsungan gitu loh. Harus melalui kuburan-kuburan atau kuburan para wali atau wali itu sendiri menurut mereka atau orang-orang soleh. Karena menurut mereka ya, yang namanya wali itu menurut orang-orang sufi itu yang apa? Yang sudah sakata atau sakatat minhu at-takalif. Sudah hilang pembebanan syariat baginya. Sudah enggak dibebani syariat lagi. Jadi kata mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah puncak, apa? La yu'mar wa la yunha. Enggak dilarang, enggak diperintahkan, bebas ya. Mau minum khamar silahkan, mau berzina silahkan, berjudi silahkan, dia wali. Na'udzubillah ya, na'udzubillah, seperti itu. Kemudian apa kata beliau di sini? Fahadil mas'alatu khufiyat ala katsirin hatta min talabatil ilm. Permasalahan ini khufiyat, dalam artian itu tidak diketahui kebanyakan hatta bahkan para penuntut ilmu. Talabah, ingat ya, talabah ini min talabatil ilmi. Talabah sebagai faedah, talabah ini adalah jamak dari talib. Jamak dari talib yang jamaknya talabah. Talibun jadi talabatun. Contoh lain, fajirun jadi fajarah, kafirun jadi kafarah, seperti itu. Wa hunaka ulama, di sana ada ulama yudafi'una an haula. Masih ada juga ulama yang membela mereka. Bayangkan nih, ulama-ulama yang membela ahlul batil masih ada juga. Yang tentunya ulama-ulama su' ya, ulama-ulama yang jelek. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza laysa bisyirkin, ini bukan kesyirikan katanya. Kata ulama-ulamanya. Asyirku ibadatul asnam, bohong. Kata orang ini, perhatikan. Kata syekhnya ini, kata ulamanya ini, yang namanya kesyirikan itu menyembah berhala saja. Secara akal kita bayangkan ya. Kata mereka ini yang namanya kesyirikan itu menyembah berhala saja. Berarti kalau menyembah kucing atau menyembah bulan, bintang atau menyembah hewan-hewan, sapi contohnya disembah itu berarti bukan kesyirikan. Karena bukan apa? Bukan berhala katanya. Jadi mereka memanakan syirik itu yang menyembah berhala saja. Kalau bukan berhala itu bukan syirik walaupun itu selain Allah Ta'ala. Tapi yang benar apa yang kemarin yang benar? Yang benar itu selama dia itu ibadahi ada selain Allah yang diibadahi, itu tetap kesyirikan walaupun itu berhala atau bukan berhala, yang dibentuk, dipahat bentuk dengan bentuk manusia atau pahat itu bulan, bintang, selama yang diibadahi itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan. Itu yang benar ya. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman, katanya. Mereka tidak menyembah berhala kok. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Maksudnya adalah maksudnya Allah. Keheran-heranan itu loh. Kok yang dinamakan syirik kok menyembah berhala saja? Berarti kalau menyembah batu bukan syirik, kalau menyembah sapi bukan syirik, menyembah apa? Bulan bukan syirik, karena bukan berhala. Menurut mereka nih ya. Kemudian ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirik. Kita katakan menyembah berhala itu cuma salah satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Paham ya? Jadi jenis kesyirikan itu banyak sekali, di antaranya menyembah berhala. Berarti walaupun dia bukan menyembah berhala tapi menyembah patung atau menyembah bulan, bintang, matahari, itu tetap dikatakan syirik. Kata beliau di sini, asyirku wa ibadatu ghairillahi sawa. Perhatikan ini. Kesyirikan itu adalah mengibadahi selain Allah sama. Intinya mengibadahi selain Allah Ta'ala itu syirik.
kana sanaman, sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan, aw malakan minal malaika aw waliyan minal auliya aw salihan minas salihin. Perhatikan. Hadza huwa syirku. Kata beliau, kesyirikan itu adalah mengibadahi selain Allah. Baik yang diibadahi itu adalah berhala, batu, pohon, kuburan, wali, malaikat, ataupun para wali-wali yang menurut mereka adalah wali, atau orang-orang saleh. Hadza huwa syirku. Inilah kesyirikan. Nah, kemudian walaisa asyirku ibadatul asnami faqat. Bukan yang dinamakan kesyirikan itu cuma sekedar menyembah berhala saja. Nah, itu kebodohannya, bodohnya mereka. Jadi mereka membatasi. Yang namanya syirik itu kalau menyembah berhala saja. Kalau menyembah bulan bintang itu bukan syirik, kan itu bukan berhala kata mereka. Kita katakan sama saja. Kesyirikan itu adalah apa? Anta ja'alalillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan bersama Allah dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakan engkau. Itulah kesyirikan. Engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kesyirikan. Baik yang diibadahi itu batu, bulan, bintang, berhala, atau hewan-hewan yang kalau seandainya diibadahi ada, itu juga kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi untuk melihat itu kesyirikan atau bukan itu kembali kemana? Ke haqaiq, ke hakikat kenyataannya. Paham ya? Jadi ikhtilaful musammayat la tughayyirul haqa'iq. Ikhtilafu al-musammayat la tughayyirul haqa'iq. Perbedaan penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Dalam artian walaupun dinamakan dengan berhala, ini batu, ini bintang, ini bulan, selama ya itu diibadahi selain Allah Ta'ala atau diibadahi kepada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan, tidak mengubah hakikatnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah kita besok memasuki pembatal keislaman yang ketiga biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.